Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Diana. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan terus semangat dalam menuntut ilmu. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oh iya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Saya serahkan kepada ketua kelas ya untuk mengabsen. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu kemarin, masih tentang sistem pencernaan. Oh ya, ayo kita review materi yang kemarin. Dimulai dari organ pencernaan. Yang pertama yaitu mulut. Kedua, kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga, lambung. Kemudian yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Dan kemudian ada rektum dan juga anus. Semoga kalian terus belajar ya, baik materi selanjutnya maupun materi yang kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang organ pencernaan tambahan, juga mekanisme sistem pencernaan, dan gangguan pada sistem pencernaan. Oke. Kemudian selanjutnya organ pencernaan tambahan, yakni hati, kantong empedu, pankreas, dan duodenum. Sebenarnya ini saling berkaitan karena terdapat di usus halus yang berada di duodenum, usus 12 jari. Kemudian ada hati yang di dalamnya ada kantong empedu dan juga pankreas. Ini saling berkaitan. Kemudian mekanisme proses pencernaan yaitu yang dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanik dan yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi. Yang pertama secara mekanik yaitu pada organ mulut, yakni ketika makanan masuk kemudian dikunyah dengan gigi. Terus yang kedua yaitu pada kerongkongan, yakni terdapat otot-otot atau gerakan otot-otot yang meremas dan mendorong makanan menuju lambung, yaitu gerakan peristaltik. Kemudian di dalam lambung juga terdapat proses pencernaan mekanik yang diadu-adu oleh otot lambung, yaitu bolus tersebut diadu-adu oleh otot lambung. Nah, itu merupakan proses pencernaan mekanik. Kemudian selanjutnya proses pencernaan secara kimiawi. Dilihat dari prosesnya, yaitu proses yang dibantu oleh enzim. Yang pertama yaitu pada rongga mulut yang air liurnya mengandung enzim amilase yang berperan mengubah amilum menjadi glukosa. Kemudian yang kedua yaitu terdapat di lambung yang juga terdapat enzim. Yang pertama yaitu enzim pepsin, HCl atau asam klorida, dan juga renin. Kemudian pada usus halus yaitu cairan yang terdapat pada kantong empedu dan pankreas, juga mengandung enzim lipase, amilase, dan juga tripsin. Kemudian pada usus besar yakni dibantu dengan bakteri E. coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Selanjutnya kita membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan.
Sebenarnya banyak, akan tetapi ibu mengambil 4 contoh saja. Yang pertama yaitu karies gigi, kemudian diare, kemudian MAH, dan juga obesitas. Ayo, apa ada yang tahu itu gambar apa? Itu merupakan gambar penyakit gigi yang dinamakan dengan karies gigi. Karies gigi sendiri merupakan area gigi yang rusak permanen dan berkembang menjadi lubang yang kecil. Nah, di antara penyebabnya yaitu karena bakteri, kemudian menyisap minuman manis, dan juga karena tidak menjaga kebersihan gigi. Ayo, jangan sampai kalian lupa gosok gigi ya. Kemudian pencegahannya harus rajin-rajin menjaga kebersihan gigi dan juga menghindari makanan atau minuman yang manis. Bukan menghindari tapi mengurangi. Kemudian cara menanganinya yaitu dengan perbaikan atau pembersihan pada dokter gigi. Selanjutnya yaitu diare. Diare yaitu BAB yang lebih encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya yaitu makanan dan minuman yang terpapar oleh virus, bakteri, atau parasit. Cara pencegahannya yaitu menjaga kebersihan diri dan makanan. Kemudian tidak memakan makanan yang dengan air yang belum matang. Kemudian obatnya yaitu meminum obat antibiotik, obat pereda nyeri, dan juga obat yang memperlambat gerakan usus. Kemudian selanjutnya yaitu MAH. MAH sendiri adalah suatu kondisi di mana perut mengalami peradangan. Nah, penyebabnya yaitu bisa karena infeksi, bisa karena stres, sering telat makan, dan lain sebagainya. Cara pencegahannya yaitu menghindari makanan yang banyak mengandung asam, kemudian makan dalam porsi cukup dan secara perlahan, kemudian jangan berbaring setelah makan. Jadi habis makan jangan langsung tidur. Kemudian cara penanggulangannya atau menanganinya yaitu berolahraga secara teratur, kemudian mengurangi atau tidak minum minuman yang beralkohol dan kafein, kemudian kurangi makanan yang berlemak dan pedas, dan juga tidur sekitar 7 jam pada saat malam hari. Selanjutnya yaitu obesitas. Obesitas sendiri merupakan suatu gangguan yang melibatkan lemak dalam tubuh yang berlebihan sehingga meningkatkan resiko masalah kesehatan pada tubuh. Penyebabnya bisa karena pertambahan usia, bisa karena faktor keturunan atau genetik, kemudian karena efek samping dari mengkonsumsi obat-obatan, kemudian bisa juga karena kurang tidur, dan juga atau karena penyakit medis tertentu. Kemudian cara pencegahannya yaitu dengan cara ngemil, yang biasa suka ngemil, makanan ringan diganti dengan buah atau sayur. Kemudian rajin berolahraga pastinya. Kemudian berhenti makan sebelum kenyang.
Kemudian cara mengobatinya dengan cara mengkonsumsi obat penurun berat badan, kemudian ikut atau berkonsultasi pada psikologis terkait dengan berat badan, dan juga dengan cara melakukan operasi bariatrik. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada materi hari ini. Apakah ada yang masih kurang jelas tentang materi hari ini? Bisa ditanyakan dengan cara ditulis di kertas, kemudian diberikan ke ketua kelas. Baik, untuk tugas hari ini yaitu membentuk kelompok 5, kemudian berdiskusi tentang gangguan pencernaan beserta penyebab dan cara mengobatinya. Akan tetapi tidak boleh sama dengan yang dijelaskan Ibu tadi. Tetap semangat. Itu ditulis ya di kertas, kemudian perwakilan dari kelompok maju ke depan dan menjelaskan kepada teman-teman. Baik, terima kasih. Semoga ilmu bermanfaat. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, Ibu berpesan kepada kalian. Jagalah kesehatan dengan cara menjaga kebersihan baik diri sendiri maupun makanan dan minuman. Karena sehat itu mahal. Percuma punya semua, akan tetapi kesehatan tidak bisa dijaga. Ibu punya pantun buat kalian. Anak-anak bermain layang-layang, orang tua memberi makan ikan. Untuk semua anak-anakku sayang, sampai berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.